Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri pertama kita, yaitu Ibu Dr. Yeti Asih Purwestri. Izinkan saya untuk share screen. Baik, untuk pembicara pertama kita hari ini adalah Ibu Dr. Yeti Asih Purwestri. Beliau lahir di Salatiga 23 Mei 1971 dan saat ini menjadi kepala dari Research Center for Biotechnology di Universitas Gadjah Mada. Sampai saat ini beliau masih aktif mengajar di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, juga di Pasca Sarjana Bioteknologi Universitas Gadjah Mada. Beliau juga pernah menjadi Special Research Assistant di Nara Institute of Science and Technology Japan. Untuk background edukasinya, Dr. Yekti menjalani S1 di Universitas Gadjah Mada dengan program studi biologi, kemudian S2 di universitas yang sama, mengambil Master of Biotechnology, sedangkan untuk doktoralnya beliau menjalani program doktoral di NICE atau Nara Institute of Science and Technology. Research interest beliau adalah di plant molecular biology and biochemistry, signal transduction pathway, and also system biology, including genomic, transcriptomic, proteomics, and intermolecular interaction and metabology. Berikut adalah beberapa penghargaan yang telah beliau dapatkan, baik dari dalam negeri maupun internasional. Kemudian juga ada beberapa publikasi, tidak saya tampilkan semuanya di sini karena beliau telah banyak sekali menulis buku, jurnal, proceeding, baik nasional maupun internasional, sehingga tidak bisa saya tampilkan semuanya di sini, termasuk juga paten dan grant yang beliau banyak dapatkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan presentasi selanjutnya oleh Ibu Dr. Yekti. Untuk presentasi dialokasikan waktu maksimal 40 menit, Ibu. Kemudian untuk diskusi 15 menit. Silahkan untuk Ibu Dr. Yekti, saya persilahkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang sebagian juga sudah saya kenal di sini. Terima kasih Mbak Ella atas waktu yang diberikan dan juga perkenalan yang tadi sudah disampaikan. Baiklah, saya akan share screen ya. Sudah bisa ya? Oke, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sungguh suatu yang membahagiakan ketika saya boleh diundang di pusat riset ya rekayasa genetika BRIN, yang tentunya ini juga merupakan satu kesempatan yang baik sekali untuk mungkin nanti kita bisa saling sharing begitu ya, karena mungkin yang akan saya sampaikan ini adalah terkait dengan apa yang selama ini saya kerjakan, dan mungkin juga ada beberapa hal nanti menjadi pemikiran dari kita juga untuk kemudian bisa dikembangkan bersama-sama. Dan tentunya tadi saya juga melihat video yang ditayangkan di awal, itu sungguh merupakan suatu kebahagiaan apabila kita bisa saling berkolaborasi. Karena saya kira ilmu dan pengetahuan yang ada di kita itu tidak akan bisa berkembang dengan baik dan membuahkan hasil yang
mungkin bisa kita nikmati bersama, dan terutama juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya, bangsa dan negara Indonesia ini, kalau kita tidak berkolaborasi. Dan tentunya kolaborasi itu kan memang bisa kita lakukan di antara kita, sehingga nantinya penelitian-penelitian yang kita lakukan itu akan bermanfaat secara lebih luas. Baiklah, Bapak Ibu, jadi karena ini sharing ya, jadi mohon maaf nanti kalau ada beberapa hal juga yang mungkin juga karena keterbatasan kami itu ya kami tidak bisa menyampaikannya. Namun demikian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah terkait dengan penelitian yang selama ini saya lakukan mengenai kajian biokimiawi dan biomolekuler untuk pengembangan padi berpigmen. Jadi mengapa padi ini menjadi sesuatu yang menarik untuk saya lakukan, karena sebetulnya saya itu meneliti padi itu sejak saya sekolah tadi di S3 di Nara Institut Sains Teknologi, karena kebetulan saya itu masuk di satu lab yang mengembangkan juga bagaimana interaksi plant patogen, kemudian bagaimana juga proses pembungaan yang terjadi di padi, dan juga bagaimana pengembangan untuk RNA interference ya yang dikembangkan juga untuk rekayasa genetik di padi di bawah supervisor saya Profesor Koshimamoto. Jadi itulah yang kemudian membawa saya ketika pulang ke Indonesia apa yang bisa saya kerjakan, dan saya ingin masih terus mengembangkan penelitian ini terkait dengan padi yang memang sudah saya pelajari sejak saya mengambil S3. Dan apa yang saya kerjakan ini, mengapa kok kemudian ini nanti outline yang akan saya sampaikan pendahuluan, kemudian nanti saya akan berbicara juga mengenai ketahanan padi berpigmen terhadap stres lingkungan biotik, kemudian ketahanan padi berpigmen terhadap stres lingkungan abiotik, dan juga analisis fungsional gen pada padi hitam. Sama yang saya kerjakan untuk pigmented rice ini saat ini adalah di padi hitam. Jadi Bapak Ibu, mengapa kok padi berpigmen ini menarik untuk dipelajari, itu karena memang kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih. Jadi kalau kita lihat kandungan asam amino atau protein, kemudian antosianin, kemudian ada Fe, dan juga memiliki indeks glikemik yang lebih rendah juga dibandingkan dengan beras putih. Sehingga memang padi ini menarik sekali kalau kita kembangkan sebagai pangan fungsional. Jadi mungkin nanti juga bagaimana kita juga akan meningkatkan nilai nutrisinya, ya, dengan mungkin kita melakukan biofortifikasi, itu menjadi sesuatu juga yang menarik untuk dikembangkan. Nah, selain itu, padi ini memang juga dapat kita gunakan sebagai tanaman model. Dan padi pigmen ini kita berharap nantinya ya, itu akan bisa juga akan kita pakai sebagai model tanaman untuk mempelajari bagaimana mekanisme ketahanan terhadap stres biotik dan abiotik. Karena memang kemampuannya untuk menghasilkan antosianin, di mana antosianin itu berfungsi juga sebagai antioksidan, dan ini tentunya ada sangat menarik juga untuk kemudian kita pelajari. Jadi untuk melakukan pendekatan untuk melakukan pengembangan padi berpigmen ini, tentunya karena background saya itu di Fakultas Biologi itu adalah di Laboratorium Biokimia, sehingga kami juga melakukan berbagai pendekatan, dan pendekatan yang kita lakukan itu adalah dengan pendekatan omics. Jadi dari genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik itu kita pakai untuk bagaimana kita bisa mengembangkan padi berpigmen, dan kita pakai sebagai dasar untuk kita akan melakukan screening, kemudian pengembangan lebih lanjut untuk kemudian mungkin akan menghasilkan varietas yang unggul. Kemudian pendekatan biomolekuler tentunya juga menjadi sesuatu yang menarik juga untuk kita kaji, karena itu menjadi sesuatu yang nantinya juga akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana proses atau mekanisme yang terjadi di dalam tanaman tersebut. Selain itu, kami juga menggunakan pendekatan rekayasa genetik, baik itu dengan gain of function ataupun loss of function dari gain. Jadi kita lakukan overekspresi ataupun mungkin kita lakukan
RNA interference, dan saat ini juga kami juga akan mengembangkan untuk teknologi terbaru untuk genome editing dengan CRISPR-Cas9. Ya, walaupun itu masih sangat prematur untuk bisa diceritakan, tetapi sudah mulai juga ingin kita kembangkan juga untuk itu. Oleh karena itu mungkin nanti kalau di dalam sharing ini nanti akan terbuka banyak peluang sehingga kita mungkin akan bisa bekerja sama ke depannya. Oke, jadi kalau saya boleh cerita, ini sebenarnya kan mau cerita saja ya. Jadi sejak saya lulus tahun 2009, itu apa yang ingin saya pelajari, fokus apa, kemudian saya menambatkan hati untuk saya coba untuk mempelajari pigmented rice, karena kita tahu bahwa negara kita itu kaya dengan berbagai sumber hayati yang akan bisa kita manfaatkan, dan salah satunya itu adalah padi berpigmen. Dimana kalau di Yogyakarta itu juga padi berpigmen, terutama padi hitam itu kan dianggap sebagai dulunya itu adalah forbidden rice, artinya hanya dikonsumsi oleh kalangan ningrat atau bangsawan. Namun demikian kemudian bisa dikembang di masyarakat, ya, di petani, kemudian akhirnya itu akan bisa dikonsumsi oleh setiap orang. Tapi dulu-dulunya ketika pada masa zaman dulu itu hanya dianggap sebagai padi yang mungkin bisa dikonsumsi oleh golongan tertentu. Nah, itu kemudian berangkat dari situ, karena kita kan UGM itu punya slogan untuk kita memikirkan sesuatu yang lokal gitu ya, untuk kemudian kita akan bisa mengembangkan itu menjadi sesuatu yang bisa dikenal juga. Sehingga ini mungkin bekerja di pigmented rice itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Sehingga kemudian karena saya belajar mengenai pembungaan, kemudian saya juga banyak mengkaji mengenai dua gen pembungaan HD3A dan RFP, karena kita tahu bahwa pembungaan di padi berpigmen ini, padi hitam terutama, itu adalah mempunyai masa pembungaan masa panen yang cukup panjang, sekitar 5-6 bulan. Sehingga kemudian menjadi sesuatu yang menarik bagaimana kalau kita akan mengoverekspresi HD3A ini, dan saat ini pun hal itu juga menjadi satu fokus di dalam penelitian kami. Kemudian karena di Indonesia itu kan penelitian itu tidak bisa penelitian yang sangat mendasar, sehingga ada bagian dari penelitian itu yang saya kembangkan itu juga lebih ke aplikatif. Seperti misalnya untuk mengeksplorasi pangan fungsional, sehingga kami bekerja sama juga dengan teman-teman yang bergerak di biomedis untuk kemudian mengkaji bagaimana fungsional dari pangan tersebut, misalnya dikaji dengan menggunakan studi menggunakan klinis begitu untuk mengembangkan suatu pangan fungsional ini. Jadi kami juga mengembangkan menjadi satu produk yang kita kenal sebagai Cocoa Crunch, ya, Black Cocoa Crunch, ya, Black Rice, ya, Black Rice Crunch, ya, Black Rice Crunch, karena kan makan beras atau makan nasi hitam itu kan tentunya kalau setiap hari mungkin menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun demikian mungkin kita perlu melakukan eksplorasi untuk kemudian mengembangkan menjadi satu produk. Dan produk itu kita beri nama Black Rice Crunch, ya, Black Rice Crunch. Dan kebetulan metode untuk pembuatannya sudah mendapatkan paten di 2 tahun yang lalu, karena proses yang panjang juga pengajuannya. Untuk paten itu kan bisa berjalan sekitar 5-6 tahun, ya. Baru kemudian sudah mendapatkan patennya untuk metode pembuatan Black Rice Crunch ini dan oleh UGM dan mendapatkan paten. Selain itu kita juga mengeksplorasi baik itu dengan pendekatan omics tadi, ya, melakukan transkriptomik, kemudian proteomik, metabolomik untuk bagaimana ketahanannya itu terhadap patogen. Ya, patogen ini kita lakukan juga, nanti yang akan saya ceritakan adalah yang di Xanthomonas oryzae, karena sebetulnya kita ada penelitian itu di bawah di bawah PI-nya itu adalah Dr. Nuning, teman saya. Biasanya kami saling bekerja sama, satu menjadi PI, satu supporting, saya yang menjadi PI, beliau yang supporting, begitu, karena beliau juga lebih ahli ke metabolomik, sehingga banyak mengkaji juga bagaimana ketahanan padi itu terhadap patogen itu bisa, kalau saya nanti akan saya ceritakan, ada di Xanthomonas oryzae dan juga di BLAST, ketahanan terhadap BLAST. Nah,
selain itu kita juga melakukan beberapa kerjasama juga dengan pihak lain, itu dengan melakukan satu gen yang sangat penting yang berperan di dalam somatic embryogenesis, itu ada OSRKD4. Dulu kita kenal sebagai OSRKD4, tapi kemudian kita tahu bahwa itu adalah OSRKD3. Ya, ini ada ceritanya juga ketika kita melakukan analisis itu bahwa yang lebih berperan untuk proses somatic embryogenesis, induksi somatic embryogenesis itu adalah OSRKD3. Jadi akan sedikit juga akan saya ceritakan, walaupun publikasinya juga sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa melihat untuk lebih detailnya. Nah, kenapa saya ingin memperlihatkan roadmap ini? Jadi hanya untuk menyampaikan bahwa apapun, karena mungkin keterbatasan dana dan sebagainya, sehingga penelitian itu kan kalau saya rasakan ya, kalau di Indonesia itu kita akan terlalu dalam dan memahami mengenai mekanisme itu, kalau kita kerjakan sendiri itu mungkin juga karena membutuhkan pendanaan yang cukup besar dan mungkin juga tidak akan diberi pendanaan oleh pihak pemberi dana karena dianggap kok terlalu jauh gitu ya, terlalu mendasar itu, sehingga mungkin juga tidak akan menarik bagi reviewer untuk kemudian diberi pendanaan, sehingga itu biasanya kalau penelitian itu mengenai somatic embryogenesis dengan OSRKD ini, saya banyak bekerja sama dengan Warwick University, Prof. Jose itu yang membantu kami untuk melakukan penelitian. Oke. Dan kemudian masih berlanjut sampai saat ini, jadi kita masih melakukan beberapa pendekatan ya. Tadi saya katakan bahwa kalau kita mau mengembangkan mempelajari mengenai fungsi gen, tentunya hal pertama yang harus kita establish itu adalah metode transformasinya dan bagaimana kita mengembangkan sistem in vitronya ya. Jadi tissue culture itu menjadi sesuatu yang penting sekali untuk kita establish terlebih dahulu. Kemudian kita juga melakukan berbagai improvement untuk agronomical trait. Jadi ini sekarang ini beberapa mahasiswa yang saya bimbing itu bekerja juga untuk bagaimana nutraceutical content mengenai anthocyanin, karotenoid, kemudian Fe dan juga induksi bungaan itu menggunakan molecular breeding approach ya, seperti overekspresi, knockdown, kemudian knockout menggunakan CRISPR-Cas ini saat ini sedang kita kembangkan juga. Oke, saya akan bercerita lebih lanjut. Ini mungkin cerita pertama mengenai bagaimana ketahanan padi berpigmen terhadap stres lingkungan biotik. Jadi sesuatu yang saya lakukan itu tentunya biasanya kan scratch from the zero gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Oh, mungkin kita kalau menarik bagi orang lain itu kan dunia luar yang mereka tidak punya, ya kita mungkin akan melihat juga kultivar-kultivar yang ada di negara kita ya, dan itu spesifik gitu ya. Kita mungkin nggak punya itu ya, nggak punya kultivar tersebut, sehingga pada waktu awal itu kita juga melakukan screening resisten untuk Indonesian Black Rice cultivar, ketahanannya terhadap BLB ya, bacterial leaf blight yang disebabkan oleh fisik. Jadi ini berhasil kami publikasi dulu di tahun 2018 ya, di salah satu jurnal Obestika yang mengenai screening ini. Jadi ternyata memang cerita ini cukup menarik bagi reviewer sehingga dan editor ya, sehingga mereka juga tertarik untuk mempublikasikan ini. Ini adalah bagaimana kita melakukan screening ini ya. Jadi kita lakukan ini di beberapa padi ya. Jadi ada beberapa padi kita ya, itu ada Inmira, itu satu perusahaan yang memang menghasilkan padi tersebut ya. Ada padi hitam di Jogja, kemudian ada conde, ada pendek, kita sebut pendek karena memang tanamannya itu secara agronomis itu lebih pendek gitu ya. Terus kemudian ada melik, kemudian pari ireng, ya ada cempuk ireng. Kemudian kita lakukan juga beberapa kontrol ya. Kontrol yang kita gunakan itu adalah untuk kontrol yang resisten itu kita gunakan Java 14. Kemudian untuk kontrol yang resisten itu kita gunakan
Java 14, kemudian untuk yang kontrol yang susceptible kita gunakan IR64. Dari sini kita akan bisa melihat bahwa ketika kita lakukan inokulasi infeksi ya Xanthomonas oryzae, itu terlihat bahwa cempuk ireng itu mempunyai ketahanan. Jadi dilihat dari IUDPC-nya ya, jadi area disease-nya yang dia terkena itu untuk menunjukkan bagaimana tanaman itu terinfeksi, itu menunjukkan bahwa cempuk ireng ini ya ini adalah kultivar lokal di Jogja itu ya, cempuk ireng ini mempunyai IUDPC yang hampir sama ya, tidak ada beda nyatanya ini, dan itu paling rendah gitu ya dibandingkan dengan padi yang lain ya, kultivar padi yang lain itu dan hampir sama dengan padi yang tahan di Jawa 14. Demikian juga kalau kita lihat disease intensity-nya ya, itu juga demikian. Jadi ini menunjukkan bahwa padi hitam cempuk ireng itu resisten terhadap Xanthomonas oryzae. Yang kita gunakan Xanthomonas oryzae pathotype 4. Kita dapatkan dari bibit padi ya, balai padi. Oke. Nah, tentunya untuk bisa kemudian kita menunjukkan apa sih yang berperan, itu kita lakukan juga analisis qRT-PCR dari beberapa gen yang resisten sebagai marker, itu ada XA5, XA10, XA21, dan ini satu yang kita lihat itu RPP13-like. Ini sebenarnya adalah gen juga yang berfungsi untuk RPP13 ini, itu adalah juga mengkode NBS-LRR ya, tipe untuk protein reseptor ya, untuk rekognisi patogen. Dan ini RPP13 ini kenapa kita cek itu karena hasil dari transkriptomik yang kita lakukan itu mengalami upregulatif ketika ada inokulasi dari Xanthomonas oryzae. Jadi memang kita juga sudah melakukan transkriptomik analisis, dan ada beberapa gen yang upregulated dan downregulated itu sudah kita ketahui, dan salah satunya itu adalah yang RPP 13-like inilah yang kita temukan juga di padi cempuk ireng tadi, itu yang kemudian sudah kita pakai sebagai marker molekuler untuk melakukan uji untuk kuantitatif expression untuk analisis ini. Dan seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam gambar ini, bahwa ternyata setelah 96 hari ya, jadi kita lihat ini kan memang ada yang untreated kontrolnya, kemudian kita juga menggunakan MOC yang hanya dengan air ya, kemudian kita juga melihat di jam setelah inokulasi 24 jam dan juga 96 jam setelah inokulasi. Nah, hal yang menarik ini kan kita bisa melihat dari beberapa gen ini bahwa di padi cempuk ireng, jadi yang kita lihat di sini kita cek adalah dari yang padi yang resisten, kemudian ada yang kontrol positifnya yang resisten, kemudian ada yang susceptible, dan di cempuk ireng. Kita bisa melihat di sini bahwa gen-gen tersebut itu mengalami peningkatan ya secara signifikan itu setelah 24 jam maupun 96 jam setelah inokulasi. Dan inilah yang bertanggung jawab juga terhadap ketahanannya ya, ketahanannya terhadap Xanthomonas oryzae. Oke. Dan ini salah satu publikasi juga, ini mahasiswa master saya yang mengerjakan. Ini kemudian kita juga melihat ya, satu enzim itu adalah fenilalanin amonialiase, itu yang berkontribusi terhadap sifat resistensi black rice ini melawan Xanthomonas oryzae. Seperti dapat kita lihat di sini bahwa di tanaman ini padi yang kita gunakan itu adalah melik dan pari ireng, itu menunjukkan juga bahwa ada peningkatan untuk aktivitas dari enzim ini, dan dari situlah kita tahu bahwa PAL ini akan berkontribusi terhadap resistensi black rice itu melawan Xanthomonas oryzae. Ini sebenarnya adalah masih unpublished data ya, yang mungkin sedikit saya sharingkan. Itu kita melihat WT itu adalah yang tadi cempuk ireng, kemudian ada Jawa 14 sebagai kultivar yang resisten, kemudian ada kultivar yang susceptible itu IR64,
Jadi secara background genetis itu memang kalau kita lihat ini adalah hasil dari LCMS. Pekerjaan ini bekerja sama dengan Prof. Louis Moore dari Aberystwyth University. Kita melihat profil metabolimik dari padi dengan background yang berbeda ini, dan kita lihat bahwa memang sifat resistensi itu dipengaruhi oleh beberapa metabolit ya, yang nantinya juga baru kita analisis ya, metabolit apakah nanti yang di situ berperan di dalam proses untuk ketahanannya terhadap penyakit. Oke. Nah, itu cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua itu mengenai ketahanan padi berpigmen terhadap stres lingkungan abiotik. Jadi selain biotik itu ya memang saya juga merasa bahwa kadang kita memang kalau penelitian itu nggak bisa ya Bapak Ibu untuk hanya satu fokusnya, nanti dana penelitiannya nggak akan banyak yang bisa masuk. Padahal saya punya banyak mahasiswa yang harus memerlukan juga penelitian yang nantinya tidak membutuhkan dana yang tidak sedikit juga, sehingga memang harus ada beberapa ide penelitian yang kemudian saya kembangkan, baik yang tadi ketahanan terhadap stres lingkungan biotik, juga ada yang ketahanan terhadap stres lingkungan abiotik. Jadi ini kan kalau misalnya kita berbicara climate change, ya ini juga sesuatu yang menarik ya, stres biotik dan abiotik, terutama yang abiotik. Ini menarik sekali untuk bisa kita lihat, sehingga mungkin ada agensi atau funding yang tertarik untuk ke arah ini, sehingga kita mungkin akan bisa meraih pendanaan untuk bisa membiayai penelitian kita. Jadi ini ada ketahanan padi berpigmen terhadap stres abiotik. Jadi kalau untuk stres abiotik ini, mungkin saya akan sharingkan apa yang sudah kami hasilkan, karena ini memang penelitian yang baru saja publish juga di tahun 2002, 2022, 2023. Itu kebetulan pekerjaan-pekerjaan 3 atau 4 tahun yang lalu itu baru bisa publish juga di beberapa jurnal di Springer Nature ya. Jadi ini adalah di Molecular Biology Plants. Di tahun 2002 kita bisa melakukan, jadi sama juga seperti yang tadi ketahanan terhadap stres biotik, yang abiotik itu kita juga melakukan identifikasi, karakterisasi, terus kemudian screening ya, seperti yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi kita melihat juga men-screening beberapa kultivar ya, dan ini mungkin kan menarik juga bagi reviewer dan juga editor jurnal tersebut, itu karena kita menggunakan padi-padi lokal yang ada di kita ya, di Indonesia, sehingga itu mungkin menjadi sesuatu yang menarik ya untuk melihat ini. Nah ini kalau kita lihat dari persentase ketika diperlakukan dengan kekeringan ya, persentase kematiannya itu bisa kita lihat ada beberapa, ini ya putih payo itu ya jelas putih payo itu karena dia memang padi di rawa, sehingga kan kalau kita dilakukan sekaman kekeringan tentu kematiannya juga akan 100% ya, 100%. Dan ini ada beberapa juga yang kita punya sembada hitam, kita punya lokal merah kalsel ya, kita punya impari, ini pokoknya kita screening mana yang kemudian menunjukkan dia sifat ketahanannya. Jadi ini ada beberapa padi ya, dari hasil screening ini kita kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa ini ada satu yang ini kita sebut sebagai padi kultivar merah pari eja, itu mempunyai ketahanan yang tinggi ya, ketahanan yang tinggi. Jadi ini kalau kita lihat kematiannya ini kan persentasenya itu sangat rendah ya, sangat rendah, sehingga untuk uji selanjutnya ya, kemudian kami melakukan uji selanjutnya itu akan menggunakan padi ini sebagai kontrol juga, bahwa merah pari eja itu nanti akan memiliki ketahanan terhadap kekeringan, sehingga nanti akan kita kita uji, dan ini kita lihat dari kerusakan daunnya ya, kerusakan daunnya ketika kita perlakukan di kekeringan yang sedang, dan ini adalah di kekeringan yang parah ya, itu bisa kita lihat bahwa memang ini yang sedang, ini yang parah ya, itu bisa kita lihat bahwa memang merah pari eja itu mempunyai sifat yang lebih tahan dibandingkan dengan delima merah maupun aek sibundong.
Jadi di sini dari hasil ini kemudian kita lakukan juga beberapa analisis. Oke, ya seperti yang kita lakukan ya karena memang kita pendanaan itu juga terbatas sehingga memang kita juga melakukan ini ya studi ekspresi dengan targeted ya. Jadi belum bisa untargeted karena kalau mau melakukan transkriptomik mungkin memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Jadi ya sudah kita putuskan untuk targeted, kita memilih beberapa ini adalah gen-gen yang gen-gen yang terkait dengan antioksidan ya, antioksidan. Ini bisa kita lihat bahwa memang ya kita gunakan pari eja ya. Kemudian Intari 24 sebagai kontrolnya ya, putih payu itu yang tidak tahan, ini yang tahan. Dan kita lihat yang di pari. Nah, dari sini kemudian kita akan bisa tahu bahwa memang untuk yang merah pari eja itu ketika kita lakukan ini ya, jadi yang merah pari eja itu kan akan terjadi juga peningkatan ekspresi dari berbagai macam gen ini ya, itu yang terkait dengan stres kekeringan itu dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kita lihat di pari eja. Oke, selain gen, tentunya kita juga ingin melihat juga beberapa enzim antioksidan, jadi seperti misalnya SOD, katalase, ya baik itu di daun maupun di akar, itu kita lihat juga ekspresinya, dan seperti bisa kita lihat di sini, ada beberapa ini yang mungkin SOD yang di daun, itu ketika di merah pari eja, itu juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi memang ya kalau kita lihat di sini ini apa yang berperan. Jadi di sini kalau kita bisa katakan bahwa memang di SOD ini yang mempunyai peran sangat penting juga untuk ketahanannya terhadap padi dibandingkan dengan enzim-enzim seperti katalase ya. Ini yang SOD itu menjadi satu mekanisme bagi tanaman padi pari eja ini untuk menanggapi terhadap. Saya masih punya waktu berapa ya? Masih ada waktu 13 menit, Ibu. Oke, ya. Oke. Jadi ini juga ada beberapa aktivitas enzim lain ya yang terkait dengan antioksidan. Ada APX ya, kemudian ada POX ya. Ini juga kita assay ya untuk menunjukkan bahwa memang enzim-enzim ini ya terutama ini kalau kita lihat di daun ya itu ya untuk enzim APX dan juga enzim POX ini aktivitasnya akan meningkat ketika tanaman itu dipapar dengan kekeringan dibandingkan dengan kondisi. Oke. Nah, ini ada juga salah satu research artikel yang barusan terbit juga di Agustus 2023 itu di Frontier of Plant Science ya. Ini mengenai bagaimana kita juga mengaplikasikan ya. Ini sebenarnya adalah pekerjaan lanjutan dari mahasiswa doktoral ya. Yang saya kira juga kemarin mungkin menjadi bagian dari postdoktoral di BRIN ya. Mbak Justina ya, Mbak Justina itu mengaplikasikan Casuarina equisetifolia yaitu cemara udang ya. Cemara udang itu dipakai sebagai osmoprotektan eksogen ya. Dan itu kita bisa membuktikan bahwa ketika terjadi drought stress di lokal rice yang ada di Indonesia, kebetulan Mbak Justina ini tertarik untuk mengkaji padi-padi lokal yang ada di NTT yang tahan terhadap kekeringan, itu kemudian di sini itu kita bisa menunjukkan bahwa adanya aplikasi dari osmoprotektan eksogen ya yang dimana Casuarina equisetifolia itu kita tahu bahwa dia juga mengandung prolin itu kemudian kita aplikasikan ya pada tanaman yang diperlakukan stres kekeringan itu menunjukkan bahwa ada peningkatan beberapa gen yang terkait itu salah satunya juga gen-gen yang terkait nantinya dengan akumulasi prolin di selnya. Jadi kalau mau melihat lebih lanjut mungkin bisa dilihat di publikasi. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa itu juga menjadi bagian
ya aplikasi, karena memang kalau ada aplikasinya kan menjadi menarik juga bagi pemberi funding untuk bisa mendanai kita. Kalau kita hanya tadi fokus melihat untuk mekanismenya secara lebih dalam seperti yang kita lakukan dulu waktu sekolah, mungkin tidak akan ada biaya yang bisa kita dapatkan ya. Sehingga memang ada hal-hal yang sifatnya juga lebih aplikatif itu yang juga menjadi bagian dari apa yang kita lakukan di dalam penelitian kami ya. Nah, itu yang kekeringan. Kemudian kita juga menarik untuk melihat perlakuan priming. Jadi ada priming itu adalah pada benih ya. Itu priming itu adalah suatu perlakuan yang kita berikan pada pra perkecambahan untuk dapat menciptakan sinyal stres sedang yang memunculkan memori primer untuk membantu tanaman mengatasi stres berikutnya dan juga meningkatkan toleransi terhadap stres. Dan salah satu priming yang kita lakukan itu adalah dengan menggunakan halo priming. Jadi komposisi campuran larutan garam yang kita komposisikan sedemikian rupa, dan kebetulan ini sudah kita daftarkan juga untuk patennya, baru proses pemeriksaan patennya. Ini kita melakukan formulasi untuk halo primingnya. Dan ini karena sudah kita daftarkan untuk paten, kemudian kita juga sudah memproses untuk publikasinya. Jadi ada seed halo priming itu dapat meningkatkan salinitas, toleransi salinitas pada beberapa kultivar itu pada saat seedling. Terus kemudian kita juga berhasil mempublikasikan di MDPI Plant. Semoga ini MDPI enggak di bandit ya, karena kan saya ini punya cerita tersendiri dengan publikasi di sini, karena ini cukup berdarah-darah juga ketika mempublikasikan ini, karena pertama masih ditolak, kemudian kita perbaiki sesuai masukan reviewer, dan proses review itu juga berlangsung sangat lama dan mereka sangat teliti sampai 3 orang reviewer, kemudian baru kami dapat mempublikasikan. Jadi saya merasa bahwa ini penuh dengan perjuangan juga untuk bisa mempublikasikan ini, dan kami harus menambah beberapa data dan rewrite lagi sehingga menjadi sesuatu yang bisa kemudian dipublikasikan. Oke, jadi ini beberapa publikasi yang kami hasilkan. Jadi kalau kita melihat tadi halo priming ya, kita menggunakan tanamannya itu masih yang ini satu, ada IR64 ya, kemudian ada Impari 35, kemudian ada cempuk ireng pendek, dan ini merah Kalimantan Selatan. Sebenarnya memang kenapa kok kita menggunakan cempuk ireng pendek dan merah Kalimantan Selatan, karena penelitian kami sebelumnya ketika melakukan screening, mahasiswa melakukan screening, itu kalau untuk mempelajari mengenai padi yang tahan terhadap, karena tadi kan saya mau menggunakan ini sebagai model untuk mempelajari mekanisme, sehingga kan saya lakukan screening. Dari lakukan screening itu, ternyata kalau kita berbicara di tanaman yang tahan terhadap salin, itu kita menggunakannya yang cempuk ireng pendek ini, ya, kemudian dan merah Kalimantan Selatan itu kita pakai sebagai model plan gitu ya, model plan untuk padi berpigmen ini untuk mempelajari mekanisme ketahanannya terhadap salin. Nah, ini tentunya kita juga lakukan ada yang tidak di priming ya, kemudian ada yang kita berikan perlakuan priming dengan menggunakan halo priming itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa ketika kita perlakukan sekaman ya, sekaman untuk salinitas itu ada peningkatan juga untuk osmoprotektan ya, osmoprotektannya, sehingga prolin kontennya itu akan meningkat di cempuk ireng ini, cempuk ireng pendek ini. Jadi padi hitam ini mempunyai kemampuan untuk bisa mengakumulasi prolin ya ketika diperlakukan ini, perlakukan dengan sekaman salinitas. Dan ini adalah kita lihat ya, karena ada prolin sehingga kita lihat juga gen, ekspresi gennya yang terkait dengan metabolisme untuk sintesis prolinnya, sehingga kita gunakan gen OSP5CS1 ini sebagai sebagai satu gen yang terlibat di dalam sintesis prolin yang kita cek. Oke.
Nah, ini Ngapunten, cerita Ibu, ya. mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Lagi, oke. Itu mengenai stres yang lingkungan abiotik. Kemudian saya ingin bercerita sedikit mengenai analisis fungsional gen seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa tentunya kita juga ingin mempelajari fungsi dari gen, dan ini menjadi sesuatu ya, background orang biologi itu kan senang juga dengan yang dasar sehingga ingin mengungkap juga peran dari suatu gen. Nah, ini tentunya kalau kita mau mempelajari peran satu gen, kemudian kita melakukan rekayasa, satu hal yang sangat penting itu adalah kita harus establish dulu metode untuk kultur jaringan tanamannya, dan juga teknik transformasi untuk bisa menghasilkan atau merekayasa secara genetik ya. Ini sehingga kita juga sudah mempunyai publikasi, nanti bisa dicek kalau Bapak Ibu ingin mengkaji lebih lanjut. Ini kita sudah mengestablish suatu sistem ya, kita publikasi di BPOC. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu bahwa ada jurnal juga yang bagus juga yang mau mau juga untuk mempublikasi apabila kita hanya teknik untuk kultur jaringan, kemudian bagaimana genetik transformasi, ternyata ini ada satu jurnal juga yang bisa kita publish di sana ya. Tentunya ini memang mungkin ini editornya waktu itu juga, wah ini kok dari Indonesia, sudah kita bantu. Jadi ini saya benar-benar dibantu untuk bisa mendapatkan publikasi ini, karena memang berkali-kali mereka harus punya foto yang bagus dan sebagainya. Nah, ini tentunya satu perjuangan juga. Nah, hal yang menarik memang ketika saya melakukan establishment ini, itu sebenarnya adalah hal yang sangat untuk regenerasi dan prosesnya itu ternyata suhu ini menjadi sesuatu yang penting ketika kita melakukan proses transformasi. Ini suhu 30 sampai 32 derajat Celcius ini menjadi sesuatu yang penting ya ketika kita melakukan proses ini. Jadi waktu itu semula kan saya menggunakan padi di Japonica rice. Jadi waktu itu ya ruang AC dan sebagainya, tapi ternyata kenapa kok tidak regenerasi. Jadi ternyata suhu ini menjadi sesuatu yang sangat kritikal ternyata untuk Sempu Ireng. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan ini mungkin ya ada keunikan di dalam ini ya. Ini yang mungkin perlu juga dibaca oleh orang lain sehingga suhu ini menjadi satu yang kritikal ya, itu yang menjadi inti dari cerita kami ketika mempublikasikan ini. Terus kemudian kita juga berusaha mencari metode yang lain, mungkin pakai implanta ya, mungkin mudah, tapi ternyata efisiensi transformasinya sangat rendah sehingga oke, lupakan saja. Lebih baik memang pakai kalus gitu ya. Nah, ini kemudian setelah kita establish, ya makanya kemudian saya juga melakukan uji untuk fungsional genetik ya. Jadi fungsional gen ya, untuk satu gen transcription factor ya kita sebut sebagai OSRKD3 yang menginduksi somatic embryogenesis. Dan ini kemarin setelah pekerjaan selama 6-7 tahun itu baru bisa dipublikasi, tentunya dengan kerjasama dengan Prof. Jose Gutierrez Marcos dari UK. Jadi ini ya kita lakukan tadi overekspresi OSRKD4 dengan inducible system ya, jadi dengan dexamethasone ya, itu kemudian kita bisa membuktikan bahwa OSRKD3 ini ya yang mempunyai kemiripan di ATRKD4 yang sebelumnya itu sudah dipublikasi oleh kelompok peneliti dari Jepang, itu yang menunjukkan bahwa dia berperan di dalam transcription factor yang berperan di dalam somatic embryo. Itu kemudian kita bisa lihat di sini bahwa ini yang wild type-nya ya, tidak ditransformasi, dan ini yang ditransformasi dengan menggunakan OSRKD3. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa ada somatic embryogenesis yang muncul ya di gambaran ini. Kemudian dari situ yang sangat menarik itu bahwa terjadi regenerasi planet itu pada media tanpa adanya fitohormon yang kita tambahkan. Jadi ini ada shooting yang bisa kita lihat pada OSRKD3 ini ya. Ini bahwa muncul shoot ini ya, pembentukan shoot ini di medium yang tanpa kita berikan fitohormon. Kalau yang di wild type ini ada tidak terbentuk shoot.
Dan ini kalau ketika sudah menjadi tanaman itu juga tanamannya mirip dengan ini, dan kita sekarang ini lagi mempersiapkan publikasi berikutnya mengenai karakterisasi untuk tanamannya, karena ada fenotip yang menarik yang tentunya ada banyak tiller, kemudian ada peningkatan panikel, dan itu juga ditunjukkan oleh tanaman yang lain yang juga dilakukan oleh kelompok peneliti di UK, di Prof. Teres Marcos itu yang bekerja di wheat, ya, di gandum, itu juga menunjukkan hal yang sama, sehingga itu ingin nanti kita publikasikan bersama-sama. Jadi di cropland padi dan juga di gandum itu ternyata ada fenotip yang sama ketika kita mengekspresikan OSRKD3. Nah, ini tentunya kita juga membuktikan, jadi dengan luciferase ini ya, ini sistem yang dikembangkan di lab kolaborator kami, karena saya belum bisa melakukan di Indonesia, ya. Kalau sudah bisa, saya kira nanti di BRIN dengan banyak peralatan mungkin kita akan bisa melakukan ini. Jadi nanti kita bisa kerjasamakan juga untuk plasmidnya mungkin sudah ada. Terus bagaimana kita akan melihat juga dengan luciferase ini, ya, activity ini kita akan bisa melihat bahwa ternyata dengan sistem ini nanti kita akan bisa tahu bahwa itu akan mengaktifkan juga faktor transkripsi yang lain. Jadi di sini yang digunakan adalah di OSRKD3 ini mengatur aktivitas faktor transkripsi homeodomain leucine zipper, ya, ini pada Arabidopsis thaliana, yang nantinya berperan penting di dalam perkembangan meristem dan embrio. Oke, dan ini ya seperti kalau kita melakukan RNA sequence, kemudian kita ingin tahu dari dibandingkan antara wild type dengan yang OSRKD3 itu, kemudian kita tahu bahwa OSRKD3 itu mengaktifkan cascade transkripsional yang berhubungan dengan pembentukan somatik embrio dan juga bagaimana signaling di plant hormone sintesis, dan juga respon terhadap stres biotik maupun Oke, ini beberapa gene ontologinya dan apa proses metabolisme yang berperan di situ. Dan apa saja yang diaktifkan, ternyata juga mengaktifkan transcription faktor yang lain yang juga akan berperan di dalam hormon signaling dan juga stress responses, seperti ERF, mid transcription factor, dan lain sebagainya. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa OSRKD3 ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan potensi transformasi kultivar padi yang rekalsitran terhadap manipulasi kultur jaringan, dan mengaktifkan sekelompok gen regulator transkripsional dan juga kromatin yang berkaitan dengan aktivasi dan program embrionik dan juga pembentukan struktur mirip embrio dalam sel somatik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan ini ucapan terima kasih untuk semua yang bekerja keras dalam riset saya, jadi anggota grup riset, baik itu dosen maupun juga mahasiswa dan peneliti-peneliti lain yang terlibat di sini. Nah, itu kemudian ada beberapa ini dari Prof. Jose Gutierrez Marcos dari University, Prof. Bernard Grimm dari Humboldt, kemudian Prof. Toshiro Ito dan Nobutoshi Yamaguchi yang saya punya beberapa penelitian terkait dengan stres halopriming tadi, ya, itu dengan NICE, dan juga Prof. dari NICE juga, dan Prof. Louis Moore dari Aberystwyth University, dan juga saya sebutkan juga di sini ada Dr. Chris Teorini dan Justina Salsinha, yang saat ini Justina juga masih sebagai postdoktor gitu ya, postdoktoral program di kami, dan juga ini bekerjasama dengan pusat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kami sangat terbuka ya dengan next kolaborasi. Kebetulan di tahun ini kami mendapatkan koneksi ya, Knowledge Partnership Platform Australia Indonesia, ya, tentunya bekerja sama juga dengan BRIN, ya. Saya melibatkan Pak Aris Himensis ya, dulu dari BPPADI, ya, ini untuk building a sustainable future developing nutritious climate resilient crop varieties. Jadi kita memang menggunakan padi-padi lokal yang ada di Indonesia untuk pengembangan. Di saat ini grant yang kami dapatkan itu yang bertunas ini ya, grant. Mudah-mudahan kalau ini nanti kita juga bisa bekerja sama berkolaborasi dengan baik. Saya terutama di Research Center for Biotechnology siap untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu di pusat riset rekayasa pusat riset genetik juga ya,
ini untuk kemudian nanti kita akan bersama-sama berkembang untuk maju. Kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Ella ya. Baik. Terima kasih Bu Dr. Yeti atas paparan yang luar biasa. Penelitiannya sungguh panjang ya Bu dan kompleks, tapi alhamdulillah membuahkan banyak hasil dan banyak publikasi bermanfaat bagi semua. Untuk sekarang kita buka sesi diskusi 15 menit. Bagi ada yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat atau raise hand. Silahkan. Sudah share ya materinya, nanti Bapak Ibu kita sudah ada di. Saya sebenarnya juga curious nih Ibu, boleh ikut bertanya ya? Ya. Memang background saya kesehatan, jadi memang kurang begitu paham, tapi tertarik mengenai functional food dari si padi berpigmen ini. Tadi yang Ibu jelaskan mengenai Black Rice Crunch ya Bu ya, itu apakah produknya merupakan uh, hanya dari padi berpigmen saja ataukah ada mengandung biofortifikasi ya Bu? Kalau yang kami kembangkan itu hanya dari tepung beras hitam ya, tepung beras hitam. Kemudian memang kalau ditambahkan dengan tepung yang lain itu ya tepung jagung, karena kita menghindari juga beberapa yang mungkin nanti untuk penderita yang sensitif itu ya, itu kan memang tidak disarankan untuk menggunakan, dan kita juga tidak menggunakan gandum gitu ya, karena kan inginnya juga kembali ke yang lokal yang diproduksi di Indonesia sendiri gitu ya. Jadi memang kita komposisinya itu mainly dari tepung beras. Nah, ada tambahan tepung. Baik, berarti dari si padi berpigmennya itu sendiri memang sudah mengandung banyak Ya, nutrisi yang ya, bisa tadi seperti Ibu sebutkan ya, anti hiperlipid ataupun ya, anti kanker dan lain sebagainya begitu ya Ibu ya. ya. Karena kan memang kandungan antosianin yang tinggi. Jelas antosianinnya kan sebagai antioksidan. Kemudian juga sebenarnya kan dia mengandung karotenoid juga ya. Karotenoid juga. Terus kemudian Fe itu juga sudah tinggi dibandingkan kalau dari hasil penelitian yang kami lakukan, Fe-nya di padi hitam itu lebih tinggi juga. Asam aminonya juga lebih tinggi proteinnya. Itu dari hasil penelitian yang kami lakukan memang sudah menunjukkan demikian. Jadi kita hanya tidak menambahkan fortifikasi ya, kecuali nanti memang arah ke depannya ya kita inginnya juga akan biofortifikasi ya. Kalau saya akan dengan pendekatan di biofortifikasi dengan rekayasa genetik gitu ya, katanya nantinya juga akan lebih berfungsi gitu ya sebagai pangan fungsional. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Mohon izin bertanya, Ibu, aktivitas enzim antioksidan diamati pada padi tahan XOO umur berapa setelah perlakuannya, Ibu? Jadi kalau respon itu ya, respon di tanaman itu kan semula itu kan mesti responnya di level transkripsi terlebih dahulu, jadi gen-gennya yang diaktifkan baru kemudian bisa kita lihat dari produk gen tersebut itu kan tentunya enzim-enzim antioksidan tadi. Jadi kalau kita lihat di respon di level transkriptomik itu memang biasanya hanya berapa jam setelah inokulasi itu sudah bisa kita lihat responnya. Kalau untuk yang enzim itu kita lihat setelah 24 jam, juga setelah 96 jam, itu baru kemudian kita akan bisa melihat responnya. Jadi responnya itu kan lebih delay ya dibandingkan dengan respon yang di level regulasi di genetiknya ya, di transkripsinya ya. Jadi itu yang kemudian bisa kita amati. Nah, menjawab pertanyaannya ya.
Baik, begitu ya Mbak Yasanti. Kebetulan yang bertanya adalah Mbak Yasanti. Bila ada komentar atau pertanyaan lebih lanjut, boleh di chat atau raise hand. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Ibu dari Bu Eva di Berin. Eh, dari hasil penelitian, apakah padi berpigmen lebih toleran terhadap salinitas? Kalau untuk ketahanan terhadap salinitas itu eh, ya kan kita lakukan screening ya. Tidak semuanya itu akan menunjukkan itu. Jadi kalau yang cempuk ireng tadi yang kita tahan terhadap salinitas itu ada cempuk ireng pendek ya. Terus kemudian kalau yang cempuk ireng yang wild type yang kita sebut wild type tadi dia nggak tahan ya terhadap itu. Tapi kemudian kalau yang apa eh, merah yaitu padi merah itu yang tahan terhadap salinitas itu adalah merah Kalimantan Selatan. Ya, merah Kalimantan Selatan itu dia juga apa tahan terhadap salinitas. Jadi kalau kita mau mempelajari mengenai mekanisme, makanya kalau untuk salinitas mungkin saya akan pilih juga beberapa background genetis yang memang benar-benar berbeda ya itu yang akan kita gunakan kalau kita mempelajari, apalagi nanti mau mempelajari pakai pendekatan omics, tentunya dengan background genetik yang sangat apa berbeda itu nanti harapannya kita akan bisa menemukan marker ya tertentu yang kemudian akan bisa dipakai untuk pengembangan lebih lanjut. Itu kalau untuk yang apa yang padi berpigmen itu ketahanannya juga ada yang lebih tahan memang ya kalau merah tadi yang merah Kalimantan. Baik. Kemudian ada satu lagi di kolom chat dan pertanyaan dari Pak Nurfianto Giar Pangidung. Izin bertanya, beberapa penelitian menyebutkan kekurangan beras pigmen dari segi jual yaitu tekstur dan rasa. Bagaimana pengembangan selanjutnya? Terima kasih Ibu. Oke, Silakan. ya, ya ini sebenarnya juga menjadi satu apa yang mungkin bisa kita apa kita lihat ya. Jadi kalau tekstur itu mungkin kan terkait dengan komposisi antara mungkin amilosa amilopektin gitu ya yang berbeda. Nah itu mungkin kan kalau kita mau merekayasa ya itu bisa saja ya kalau saya misalnya dari sisi ingin mengembangkan dengan teknik rekayasa genetik ya tentunya memang teksturnya itu berarti mungkin dengan cara merekayasa enzim-enzim yang berperan di dalam proses untuk komposisi dari amilosa amilopektin tadi tersebut yang mungkin bisa kita lakukan rekayasa ya mungkin dengan teknik genome editing yang itu not consider as GMO gitu ya yang mungkin nanti bisa kita lihat mana yang not consider sebagai GMO supaya bisa diterima gitu ya. Jadi itu dari sisi tekstur dan rasa ya kalau rasa itu mungkin ya lebih terkait dengan mungkin yang dikembangkan justru mungkin cara untuk mengolahnya itu saja ya mungkin lebih ke arah sana ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Untuk sesi diskusi, saya rasa sudah 15 menit, jadi akan kami tutup. Materi dari Bu Yeti telah kami share di kolom chat. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa menghubungi email Ibu Dr. Yeti langsung ya Ibu ya. Atau mungkin ada yang tertarik join riset atau melakukan kolaborasi, maka silakan menghubungi Bu Dr. Yekti Asih Purwestri di kontak beliau. Ya, Terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk sharing kepada kami mengenai penelitian dan riset yang telah Ibu lakukan. Eh, Semoga kedepannya tambah sukses lagi ya. Terima kasih. terima kasih. Baik, Kami tunggu kolaborasinya ya. hai. Terima kasih Ibu.